Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang uji homogenitas data. Anggota kami yang pertama yaitu Elita Elistia, NIM 2017 33015. Yang kedua, Desi Erviana, NIM 2017 33033. Pengujian homogenitas data. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang akan dianalisis variannya relatif kecil. Uji homogenitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis perbedaan. Bertujuan untuk melihat kategori di dalam variabel memiliki varian yang setara atau ekual atau homogen. Caranya adalah membandingkan data empirik dengan data ideal. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang akan dianalisis dengan regresi varian relatif kecil. Uji homogenitas penting karena merupakan asumsi dasar pengaruh dan perbandingan. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan uji nilai homogeneity of variance test menggunakan program analisis statistik IBM SPSS Statistik 20. Apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan homogen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan tidak homogen. Uji homogenitas yang biasanya digunakan adalah 1. Uji F atau uji Fisher, 2. Uji Berlet, 3. Uji Hartley, 4. Uji Scafee atau biasanya digunakan apabila datanya memenuhi asumsi distribusi normal. Yang kelima, uji Levin dapat digunakan baik datanya memenuhi atau tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Prosedur pengujian homogenitas data. Yang pertama yaitu menentukan normalitas data. H0 atau hipotesis 0, taraf signifikan 1 kuadrat sama dengan taraf signifikan 2 kuadrat atau disebut juga varians data homogen. HA atau hipotesis alternatif, taraf signifikan 1 kuadrat tidak sama dengan taraf signifikan 2 kuadrat atau sama dengan varians data tidak homogen. Yang kedua, menuliskan hipotesis statistik. Yang ketiga, menetapkan taraf signifikan. Yang keempat, menentukan kriteria pengujian H0 yaitu F hitung kurang dari sama dengan F tabel. Maka H0 diterima atau homogen. Yang kelima, menghitung F hitung sama dengan varians terbesar dibagi varians terkecil. Yang keenam, menghitung F hitung. Caranya, F tabel sama dengan F setengah alpha kurang buka DK varians terbesar dikurangi 1, DK varians terkecil dikurangi 1. Yang ketujuh, membuat kesimpulan diterima atau ditolak. Diterima jika H0 F hitung kurang dari F tabel. Ditolak apabila H0 F hitung lebih dari F tabel. Macam-macam pengujian homogenitas data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa rumus sebagai berikut.
Rumus yang pertama yaitu uji Fisher. Pengujian homogenitas dengan uji Fisher atau disingkat dengan uji F dilakukan apabila yang akan diuji hanya ada dua kelompok data atau sampel. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan varian data terbesar dibagi varian data terkecil. Selanjutnya, ada langkah-langkah uji Fisher. Langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis dan taraf signifikasi. H0, taraf signifikasi X kuadrat sama dengan taraf signifikasi Y kuadrat, atau disebut juga varians data homogen. H0, taraf signifikasi X kuadrat tidak sama dengan taraf signifikasi Y kuadrat, atau disebut juga varians data yang tidak homogen. Langkah yang kedua yaitu mencari varians atau standar deviasi. Sx kuadrat sama dengan akar n sigma x kuadrat dikurangi sigma x dibagi n-1. Sy kuadrat sama dengan akar n sigma y kuadrat dikurangi sigma y dibagi n kurangi 1. Langkah yang ketiga, mencari f hitung. F sama dengan F besar dibagi F kecil sama dengan Sx kuadrat dibagi Sy kuadrat dengan dk1 varian terbesar sebagai pembilang sama dengan n1 dikurangi 1 dan dk2 atau varian terkecil sebagai pembilang sama dengan n2 dikurangi 1. Yang keempat, membandingkan F hitung dengan F tabel pada distribusi F. Jika F hitung kurang dari F tabel berarti homogen. Jika F hitung lebih dari sama dengan F tabel berarti tidak homogen. Contoh penerapan rumus uji F, kami mengambil data tentang hubungan antara penguasaan kosakata X dengan kemampuan membaca Y. Tentukan homogenitasnya. Nah, bisa dilihat data X 75, 78, 38, 94, 83, 91, 87, 91, 38, dan 68. Yang Y 68, 72, 63, 74, sampai 58. Untuk mencari homogenitas datanya, kita mencari X kuadrat dan Y kuadrat dulu. Setelah itu kita mencari varians. Rumus varian Sx kuadrat sama dengan akar 10 karena datanya ada 10 dikali 59.077 hasil penjumlahan dari X kuadrat dikurangi 743 kuadrat hasil dari penjumlahan X dibagi 10 kurang 1 sama dengan akar 430,23 hasilnya 20,74. Kemudian mencari varian Sy kuadrat sama dengan akar 10 juga dikali 47.826 hasil dari Y kuadrat dibagi 10 kurang 1 sama dengan akar 54,62 sama dengan 7,39. Selanjutnya mencari F hitung. F sama dengan F besar dibagi F kecil sama dengan Sy kuadrat dibagi Sy kuadrat sama dengan 20,74 dibagi 7,39. Langkah yang ketiga, membandingkan F hitung dengan F tabel pada distribusi F. Daftar distribusi F dengan dk pembilang 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Dk penyebut sama dengan 10 dikurang 9 sama dengan 1. Dan A sama dengan
0,05 dan F tabel sama dengan 3,18. Tampak bahwa F hitung kurang dari F tabel. Ini berarti data variabel X dan Y datanya homogen. Uji yang kedua yaitu uji Hartley. Uji ini digunakan untuk menguji ukuran dengan cuplikan yang sama atau N yang sama untuk tiap kelompok. Misalkan, kita mempunyai dua populasi normal dengan varians taraf signifikasi 1 kuadrat dan taraf signifikasi 2 kuadrat. Akan diuji mengenai uji dua pihak untuk pasangan hipotesis 0, H0 dan tandingannya H1. H0 taraf signifikasi 1 kuadrat sama dengan taraf signifikasi 2 kuadrat. H1 taraf signifikasi 1 kuadrat tidak sama dengan taraf signifikasi 2 kuadrat. Uji Hartley merupakan uji homogenitas yang paling sederhana karena cukup membandingkan variansi terbesar dengan variansi terkecil. Syaratnya, jumlah sampel antar kelompok harus sama. Rumusnya, F maksimal sama dengan varians terbesar dibagi variansi terkecil. Kriteria pengujian diterima apabila H0 jika F maksimal hitung kurang dari sama dengan F maksimal tabel. Ditolak apabila H0 jika F maksimal hitung lebih dari F maksimal tabel. Uji yang ketiga yaitu uji Berlet. Uji ini untuk melihat kesamaan varians dari beberapa populasi yang berdistribusi normal. Uji ini diperlukan karena beberapa metode statistik memerlukan adanya asumsi kesamaan varians sebagai salah satu syarat dapat digunakannya metode statistik tersebut. Sebagai metode analisa, seperti penggunaan uji F, uji Berlet digunakan untuk menguji homogenitas dari K sampel dengan K lebih dari 2. Selanjutnya, langkah-langkah uji Berlet adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, tulis HA dan HO dalam bentuk kalimat. Langkah yang kedua, tulis HA dan HO dalam bentuk statistik. Langkah yang ketiga, buatlah tabel penolong untuk uji Berlet. Langkah yang keempat, hitung S kuadrat dengan menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma NI dikurang 1 SI kuadrat dibagi sigma NI dikurang 1. Langkah yang kelima, hitung log S kuadrat. Langkah yang keenam, hitung B dengan rumus B sama dengan log S kuadrat sigma NI dikurang 1. Langkah yang ketujuh, cari X kuadrat hitung dengan rumus X kuadrat hitung sama dengan 2,3026 B dikurang sigma NI dikurang 1 log SI kuadrat. Langkah yang ke-8, tetapkan taraf signifikan. Langkah yang ke-9, cari X kuadrat tabel dengan rumus X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 dikurang taraf signifikan atau DK derajat kebebasan, di mana derajat kebebasan sama dengan banyak kelompok dikurang 1 dengan menggunakan tabel X kuadrat didapat X kuadrat tabel. Langkah yang ke-10, bandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Buatlah kesimpulannya. Langkah yang keempat yaitu uji Skevi. Menguji perbedaan dua buah rata-rata secara berpasangan 1:1, 1:3, 2:3 dan perbedaan antara kombinasi rata-rata yang kompleks seperti 1:1 atau 2:3. Cocok untuk membuat sembarang perbedaan
mendapatkan sekelompok mean. Perhitungan untuk tes Cavey adalah sangat sederhana dan ukuran sampel tidak harus sama. Uji Cavey dapat digunakan untuk menguji variansi data jika banyaknya data pada masing-masing sampel tidak sama dan populasinya tidak berdistribusi normal. Langkah pengerjaan dan rumus dalam menggunakan uji Cavey. Yang pertama, tentukan hipotesis atau disesuaikan dengan banyak jalur dan jenjang INOVA. Yang kedua, tentukan taraf nyata. Yang ketiga, uji statistik. A. Tentukan kontras antar kelompok atau C sama dengan perbedaan antara rata-rata yang dibandingkan. B. Tentukan rumus uji Cavey. T sama dengan C akar 2 KTG dibagi N. Yang keempat, tentukan nilai kritis bagi uji Cavey. TS sama dengan akar K dikurang 1, F AK dikurang 1 V. K sama dengan jumlah kelompok, V sama dengan derajat kelompok, F A K dikurang 1 V sama dengan nilai tabel F. KTG sama dengan kuadrat tengah galat. Yang kelima, bandingkan nilai uji Cavey dengan nilai kritis bagi uji Cavey. Yang keenam, kesimpulan. Uji yang kelima yaitu uji Levin. Definisinya, uji Levin digunakan untuk menguji kesamaan varians dari beberapa populasi. Uji Levin merupakan uji alternatif dari uji Berlet. Jika ada bukti yang kuat bahwa data berdistribusi normal atau mendekati normal, maka uji Berlet lebih baik digunakan. Hipotesa yang digunakan pada uji ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesa Levin. H0 taraf signifikasi 1 sama dengan taraf signifikasi 2. H1 taraf signifikasi I tidak sama dengan taraf signifikasi J untuk sedikitnya satu pasang IJ. Yang kedua, formula Levin adalah sebagai berikut. W sama dengan N dikurang K, sigma K, I dikurang 1, NI, ZI dikurang ZIJ 2 kuadrat, dibagi K dikurang 1, sigma K, I dikurang 1, NI, sigma J dikurang 1, ZIJ dikurang ZI 2 kuadrat. Yang ketiga, di mana N adalah jumlah observasi, K adalah banyaknya kelompok, ZU sama dengan ZU dikurang ZI. ZI adalah rata-rata dari data ke I. ZI adalah data rata-rata kelompok dari ZI. Z adalah rata-rata menyeluruh overall mean dari ZIJ. Yang keempat, daerah kritis. Tolak H0 jika W lebih dari F, A, K dikurang 1, N dikurang K. Cara uji homogenitas data dengan menggunakan SPSS. Dengan cara melakukan uji homogenitas berdasarkan penelitian yang dilakukan Kadek Gunawan dari IKPGRI Bali terkait peningkatan kekuatan otot kelompok kontrol tanpa pelatihan dan kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell. Bisa dilihat nama-namanya dari Agus Budi Arta sampai Agus Nata dengan tes awal dan tes akhir dan dengan responden kontrol dan perlakuan. Langkah-langkah uji homogenitas dengan SPSS. Yang pertama, klik compare means di bagian analis, kemudian klik when way
ANOVA. Yang kedua, masukkan variabel yang diujikan pada kolom depend list. Nah, pada contoh depend test, tes awal, dan tes akhir. Yang ketiga, masukkan variabel yang membedakan kelompok ke kolom faktor. Kolom faktor diisi dengan variabel kriteria yang membedakan kelompok data. Misalnya, pada contoh dibedakan dengan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Pada contoh faktor, tipe responden. Yang keempat, klik option, lalu centang homogeneity of variance test. Yang kelima, klik OK. Hasil analisis ditampilkan pada jendela output. Cara membaca uji homogenitas dengan SPSS. Yang pertama, homogenitas variabel tes awal. Signifikansi homogenitas 0,151 lebih dari 0,05 menunjukkan variabel tes awal pada kelompok perlakuan dan kontrol adalah homogen dengan level statistik 2,184. Yang kedua, homogenitas variabel tes akhir. Signifikansi homogenitas 0,112 lebih dari 0,05 menunjukkan variabel tes akhir pada kelompok perlakuan dan kontrol adalah homogen dengan level statistik 2,688. Bukan tentang tugas selesai atau tidak, tetapi bagaimana kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari tugas yang kita selesaikan. Semangat terus teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.